بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kembali kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban, dan ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat maktubah. Kemudian kita duduk sejenak menunggu waktu datangnya Isya. Kita isi dengan kajian tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hasanat yang kita lakukan pada hari ini, dan akan menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Di antara kebiasaan daripada salafus saleh adalah ketika mereka membaca Al-Quran, maka mereka ini membaca Al-Quran dengan cara sambil bertafakkur, sambil memikirkan tentang apa yang mereka baca, atau apa yang mereka dengar, atau apa yang dikabarkan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka membaca atau mereka mendengar tentang ayat-ayat yang menunjukkan pada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka salafus saleh bersegera memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka pun berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada mereka tentang nikmat-nikmat tersebut. Akan tetapi ketika mereka membaca ayat dan di dalam ayat tersebut terdapat ancaman Allah Subhanahu wa taala atau kabar-kabar tentang neraka, maka bersegera mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi orang-orang yang ambil bagian daripada perbuatan-perbuatan jelek, atau tidak menjadi orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Dan ini adalah kebiasaan daripada salafus saleh. Artinya membaca Al-Quran bukan sekedar membaca. Mereka membaca Al-Quran tetapi sambil bertafakkur, sambil mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mengambil apa yang kira-kira bisa mereka gunakan untuk menambah keimanan mereka, ketakwaan mereka, dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ayat yang banyak membuat para sahabat Rasulullah dan salafus saleh menangis adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah di antara kalian ini semuanya pasti, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya, dan sesungguhnya ini adalah suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini semua akan masuk ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan melalui atau menuju kepada neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya, dan ini sudah janji Allah, sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Salafus saleh ketika membaca ayat ini mereka menangis, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang benar-benar mulia, ketika beliau berada di rumahnya, lalu kemudian beliau menangis. Setelah beliau menangis, maka istri beliau yang melihat bahwasanya Abdullah ibn Rawahah ini menangis, istrinya pun ikut menangis. Lalu sang istri bertanya kepada Abdullah bin Rawahah bertanya kepada istrinya, apa yang menjadikan mayubkik, apa yang menjadikan engkau menangis wahai istriku? Maka sang istri menjawab bahwasanya aku menangis dengan sebab melihat engkau menangis. Maka apa yang menjadikan dirimu menangis? Maka Abdullah ibn Rawahah mengatakan bahwasanya aku teringat dengan firman Allah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, bahwasanya setiap kita akan memasukinya, setiap kita akan mendatanginya.
Dan aku mendapatkan kabar ini, kata Abdullah ibn Rawaha, bahwasanya aku akan masuk ke dalamnya. Aku akan melewati neraka tersebut. Ini yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Tapi Allah tidak mengabarkan apakah aku orang yang termasuk akan keluar daripada api neraka tersebut. Allah cuma mengabarkan kita akan masuk. Tapi adakah kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya fulan kita akan keluar daripada neraka tersebut? Allah tidak memberikan kabar. Ini sahabat Abdullah ibn Rawaha, sahabat yang pada waktu perang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku akan memberikan pedang ini kepada seseorang. Maka siapa yang mau, kata Nabi. Maka sahabat-sahabat pun mengangkat tangannya bahwasanya kami mau wahai Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, dan orang tersebut harus menunaikan hak daripada pedang ini. Maka tangan-tangan mereka yang tadi mengangkat mengatakan mau, menjadi tidak diangkat lagi. Cuma Abdullah ibn Rawaha yang mengangkat tangannya. Saya yang akan mengambilnya dan saya yang akan menunaikan hak daripada pedang tersebut. Maka diberikan kepada Abdullah ibn Rawaha. Dan kemudian dia gunakan pedang ini untuk membelah barisan kaum kafir musyrikin Quraisy, dan beliau penggal kepala orang-orang Quraisy tersebut. Dan itu menunaikan hak pedang yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang seperti ini begitu takut ketika mereka membaca tentang neraka. Lain Abdullah ibn Rawaha, lain pula Abu Maisarah. Abu Maisarah pun juga seperti itu. Ketika mendengar ayat ini, dia menangis. Dan ketika menangis, dia ditanya, kenapa engkau wahai Abu Maisarah, engkau menangis? Karena sebab dengan membaca ayat ini. Lalu apa yang beliau katakan? Kiranya dulu aku tidak dilahirkan oleh ibuku. Dulu aku tidak lahir ke dunia ini agar aku tidak mendengar ayat ini, dan agar aku tidak menjadi orang yang akan memasuki neraka tersebut atau melewati neraka tersebut. Ini harapan para orang-orang soleh dari kalangan salafus soleh, yakni dari kalangan sahabat dan orang-orang setelah mereka. Maka pelajaran bagi kita bahwasanya bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran. Bagaimana cara kita membaca Al-Quran? Bagaimana cara kita memahami apa yang kita baca di dalam Al-Quran? Apakah Al-Quran sekedar dibaca dengan dilagu-lagukan, dengan suara yang paling enak? Akan tetapi jauh kita daripada memahami Al-Quran. Jauh kita daripada menangkap pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ini PR buat kita. Ketika Allah menceritakan tentang segala sesuatu, bagaimana kita memahami apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, adalah ayat yang menjadikan banyak sekali para ulama berselisih pendapat. Kenapa mereka berselisih pendapat? Karena ayat ini dengan jelas secara zahir ayat ini mengatakan tidak ada satupun manusia pasti mereka akan melewati neraka. Tidak ada satupun manusia, berbaktilah dia atau fajir dia atau kafir dia atau mukmin dia atau siapapun dia, maka illa wariduha, kata Allah, kecuali mereka pasti akan melewati neraka tersebut. Maka para ulama kemudian berselisih pendapat. Apakah yang dimaksud dengan ayat ini? Karena secara zahir menyebutkan seperti itu, tapi ayat-ayat lain justru seperti bertentangan dengan ayat ini. Ayat-ayat lain dikatakan oleh para ulama yang menjadikan mereka semakin bertambah iskal mereka, bertambah herannya mereka ketika mereka membaca innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya kan? Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mereka ditempatkan oleh Allah di surga Firdaus. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan mereka harus masuk dulu ke dalam neraka. Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan mereka harus lewat dulu di dalam neraka. Ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina sabaqat lahum minnal husna. Orang-orang yang telah ada ketetapan dari kami akan kebaikan mereka, ulaika anha mubadun. Mereka dijauhkan dari neraka. Allah katakan yang ditetapkan orang-orang baik ini dijauhkan, ulaika anha mubadun, mereka dijauhkan dari api neraka. Lalu bagaimana dengan ayat ini yang sepertinya bertentangan? Dan ayat-ayat yang berikutnya tadi yang menjelaskan tentang surga, justru Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak menyebut neraka. Bahkan Allah menjanjikan kepada hamba-hamba yang beriman, mereka akan diberikan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita membuka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis salah satunya adalah hadis syafaat. Ketika Nabi SAW diperlihatkan ada Nabi yang umatnya cuma satu orang, ada Nabi yang tidak punya umat. Lalu Rasul melihat di ufuk yang jauh,
Umat yang begitu menghitam. Lalu Nabi tanya, siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah umatnya Musa alaihi salam. Lalu Nabi melihat lagi umat yang lebih besar daripada umat tadi, yang lebih menghitam daripada umat tadi. Ditanya, Rasul bertanya, siapa mereka? Mereka adalah umatmu wahai Muhammad. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Seperti bertentangan lagi dengan ayat tadi. Orang ini masuk surga tanpa hisab, tidak dihitung-hitung lagi oleh Allah, tanpa adab, tidak harus melewati neraka. Mereka langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, al-mubasysyirina bil jannah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya, Sa'id bin Zubair bin Awwam dan yang lain-lainnya. Ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka tidak dikatakan melewati neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau secara akal kita saja, kita akan melihat bahwasanya semua ini adalah perkara-perkara yang bertentangan. Lalu kita akan mengambil satu, oh tidak masuk neraka, masuk surga langsung. Oh tidak, ini masuk neraka dulu, tidak masuk surga langsung. Seperti itu akhirnya. Sedangkan ayat ini Allah mengatakan kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala ketentuan yang telah Allah tetapkan. Ini sumpah Allah. Allah bersumpah semua dari kita akan melewati neraka tersebut. Lalu bagaimana dengan sumpah Allah? Allah tidak mungkin mengingkari sumpahnya. Allah tidak mungkin akan menjadikan apa yang telah Allah katakan Allah Subhanahu wa taala langgar sendiri. La yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak pernah akan mengingkari janjinya. Allah tidak pernah akan mengingkari sumpahnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari apa yang telah dijadikan janji dan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini iskal di dalam ayat ini. Makanya di dalam belajar agama itu perlu ulama. Kalau tidak ada perlu ulama, akhirnya ya seperti ini. Mana kira-kira yang bujur ini? Masuk neraka kah? Atau langsung masuk surga kah? Atau singgah di neraka? Siapa yang akan memutuskan perkara ini? Siapa yang akan memberikan penjelasan kepada kita tentang masalah ini? Ulama. Undak kita langsung kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Tolong jelaskan masalah ini tanpa mengikuti para ulama. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa kita akan menjelaskan perkara ini tanpa merujuk kepada para ulama yang telah memahami perkara-perkara Al-Quran. Karena tidak mungkin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Sudah ada kaidah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Wahai manusia, apakah kalian itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Tidakkah kalian itu meneliti Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah. Seandainya Al-Qur'an ini datang dari selain daripada Allah, seandainya Al-Qur'an ini made in China misalnya atau made in Jerman, ya kan? Maka lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka kalian akan menemukan pertentangan yang banyak di dalam Al-Quran yang bukan bikinan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bikinan Allah, maka tidak pernah akan ada pertentangan. Ya, katanya tidak ada pertentangan, nyatanya ini bertentangan. Ya, akal kita saja yang tidak sampai. Bukan ayat Allah bertentangan, tidak, ayat Allah tidak pernah bertentangan. Akal kita yang tidak sampai. Sehingga kita memerlukan ulama untuk menjelaskan perkara-perkara yang seperti ini. Dan dalam perkara ini, para ulama berselisih pendapat dan menjelaskan dengan berbagai macam dalil mereka tentang masalah ini. Dan dalam masalah kana wa in minkum illa wariduha, setiap kita ini akan masuk ke dalam melewati neraka tersebut. Maka ada banyak pendapat, tapi yang masyhur ada 3. Pendapat pertama adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Abbas? Semua pasti masuk ke dalam neraka. Semua, kata Ibnu Abbas. Semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Mukmin dan kafir, munafik, semua masuk ke dalam neraka. Tapi nanti, kata Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, ini pendapat daripada Ibnu Abbas. Dan ini ada satu cerita berkenaan dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat Rasulullah yang punya kajian tafsir di Makkah. Di kota Makkah ada kajian tafsir, itu diajar oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini. Maka pada suatu hari ketika beliau mengajar muridnya, datang seorang khawarij, orang-orang
Orang-orang Khawarij ini kelompok sesat, tapi mereka ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah, yang faham tentang Al-Quran meskipun pemahamannya agak sedikit ngaco. Ngerti dia tentang ayat-ayat Allah, faham dia, tahu tempatnya dan segalanya. Maka Nafi', nama orang ini adalah Nafi' bin Azraq. Nafi' bin Azraq ini kemudian masuk ke dalam majelisnya Ibnu Abbas, lalu dia ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Akan tetapi pertanyaan yang diajukan bukan untuk mencari kebenaran, tapi pertanyaan yang diajukan oleh Nafi' bin Azraq ini tadi untuk menguji Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka kemudian dia pun bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wahai Ibnu Abbas, bukankah Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha? Ma ma'nal warid? Tidaklah semua dari kalian ini kecuali akan melewati neraka. Maka dia bertanya, apa maknanya warid? Apa makna melewati? Maka Ibnu Abbas pun menjawab, huwa dukhulun nar. Itu nama artinya masuk ke dalam neraka. Makna wariduha adalah masuk ke dalam neraka, kata Ibnu Abbas. Lalu Nafi' bin Azraq pun membantah Ibnu Abbas. Bagaimana bisa engkau mengatakan seperti itu, wahai Ibnu Abbas? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yasma'una hasisaha wa hum fiha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. La yasma'una hasisaha. Desisnya api neraka saja mereka tidak mendengar, orang-orang yang beriman. Dengar desisnya saja tidak. Bagaimana mungkin engkau katakan bahwasanya mereka akan masuk ke dalam neraka? Dia mendebat Ibnu Abbas. Maka mendengar Ibnu Abbas pun mengatakan, apakah engkau sudah gila? Kata Ibnu Abbas. Apakah engkau ini kegilaan betakun nenggaya itu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa bi'sal wirdul maurud, dan seburuk-buruknya tempat yang dimasuki. Bi'sal wirdul maurud. Ma ma'nal warid? Apa maknanya warid maurud di sini apa? Wirdul maurud, tempat yang dimasuki ini apa? Maknanya adalah masuk, dukhul, masuk ke tempat tersebut. Nafi' diam. Lalu Ibnu Abbas pun mengatakan lagi, lalu apa makna kalamullah? Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi 'adzabu jahannam antum laha waridun. Kamu sekalian dan apa-apa yang akan kamu sembah akan menjadi bahan bakar api neraka. Kalian semua akan masuk, kata Allah. Waridun. Apa makna waridun? Masuk. Kata Ibnu Abbas kepada Nafi'. Maka Nafi' pun diam dan dia tidak mampu menjawab atau mematahkan hujjah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka makna kata Ibnu Abbas bahwasanya semua mereka akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Akan tetapi orang-orang kafir akan benar-benar merasakan panasnya api neraka. Orang-orang yang bermaksiat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibakar dengan api neraka, mereka akan merasakan api neraka. Sedangkan orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mereka dan Allah menjadikan api neraka tersebut menjadi dingin sebagaimana api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihi salam, di mana Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau selamat, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Nabiullah Ibrahim. Tapi orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap tinggal di dalamnya, mereka akan dibakar oleh api neraka tersebut. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Maka ini harus menjadikan diri kita ini menjadi orang yang semakin takut untuk masuk ke dalam neraka. Mungkin kita pede, kita beriman, Ustaz. Kita ini orang-orang beriman, katanya kan orang-orang beriman nanti akan diselamatkan. Iya, iman kita kan kita yang ngomong. Apakah iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah kita beriman, diakui iman kita oleh Allah. Kita selamat dari tempat tersebut. Tapi bisa jadi juga kita menjadi orang yang tertinggal di neraka tersebut, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasanya semua akan masuk ke dalam neraka tersebut, tapi neraka akan menjadi dingin bagi orang-orang yang beriman yang Allah inginkan mereka untuk selamat. Yang kedua, pendapat Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ini seorang Yahudi, pendeta Yahudi, orang yang sangat paham tentang kitab, tentang Taurat, tentang Injil. Dia begitu paham. Dia masuk Islam di zamannya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Masuk Islam dia. Dan Ka'ab al-Akhbar ini banyak sekali menafsirkan ayat, tapi meskipun sering di kalangan para ulama tafsir, kalau kita baca-baca tafsir, sering sekali beliau ini membawakan riwayat-riwayat yang modelnya itu kontroversi.
Kenapa? Karena beliau sering mengambil dari Taurat. Kabar-kabar dari Taurat. Taurat kan datang dari Allah Subhanahu wa taala pada asalnya. Banyak berita-berita yang sama dengan Al-Qur'an, tidak mungkin bertentangan. Sama dengan apa yang diceritakan oleh Al-Qur'an. Ka'ab al-Akhbar mengambil dari penjelasan-penjelasan yang terdapat di dalam Taurat. Ini keutamaan daripada Ka'ab al-Akhbar. Dia orang alim yang banyak sekali kalam-kalamnya, perkataannya dinukil di dalam kitab-kitab tafsir. Apa kata Ka'ab al-Akhbar? Beliau mengatakan neraka pada hari kiamat akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala diam. Artinya ada apinya tapi tidak kelihatan. Digambarkan oleh beliau seperti api pian kalau bakar sate, harangnya kan menyala habang kalau sudah kena lemak kayak apa? Tertetes lemak, kada kelihatan apinya. Tapi panas, tapi kada kelihatan. Api itu dijadikan oleh Allah seperti itu kata Ka'ab al-Akhbar. Lalu semua manusia dimasukkan ke dalam neraka untuk berdiri di atas api tersebut. Api yang diam tadi, yang tidak membakar api tersebut. Didirikan di sana semua, kata Ka'ab al-Akhbar. Lalu kemudian ada suara yang akan mengatakan, khudi ashabak, wahai neraka, ambil kelompokmu atau ambil orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Wada'i ashabi, dan biarkan ashabi. Artinya kawan-kawanku biar, kawan-kawan ikam ambil. Maka seketika orang-orang yang berhak untuk masuk neraka dan ditetapkan oleh neraka menjadikan api yang mereka injak yang pada waktu itu dalam keadaan diam, dia menjadi menyala dan memakan orang-orang ini tadi. Sedangkan orang-orang yang disuruh untuk meninggalkan, yakni orang-orang yang beriman, mereka keluar dari neraka tersebut. Sampai-sampai dikatakan badan mereka tidak ada sedikit pun bekas daripada api neraka. Bersih badan mereka, tidak ada bekasnya kalau mereka pernah berada di dalam neraka. Coba kita masuk ke warung sate misalnya yang bekas bakar sate, keluar bau daging bakar badan kita, ya kan? Masuk ke tempat tukang las, bau las-lasan. Tapi ini tidak, kata Ka'ab al-Akhbar, mereka bersih keluar. Bahkan dikatakan neraka pada hari itu lebih mengenal siapa yang harus mereka telan daripada seorang bapak kepada anaknya. Masya Allah. Lebih kenal kepada siapa yang harus dia tenggelamkan ke dalam neraka, dia lebih kenal daripada seorang bapak terhadap anaknya. Masya Allah kan ini. Nah, ini kita juga jadi ibrah bagi kita. Kira-kira kita ini yang keluar dalam keadaan bersih atau kita akan ditelan oleh neraka. Ini yang kita pikirkan. Jangan terlalu pede. Sahabat sekelas Abdullah ibnu Rawahah begitu ketakutan. Dia katakan bahwasanya ini kabar Allah akan mengabarkan kita masuk, tapi Allah tidak mengabarkan aku akan keluar. Kita pun akan mengatakan seperti itu. Allah mengabarkan kita akan dimasukkan, akan ditelan oleh neraka tadi, dan Allah tidak mengabarkan bahwasanya fulan akan keluar dari neraka tersebut. Ini pelajaran bagi kita. Bahwasanya di dalam hidup ini yang perkara-perkara seperti ini yang harus kita perhatikan. Karena kadang-kadang ada orang, Ustaz, kok ceritanya neraka terus, Ustaz, yang bagus-bagus saja gini. Amalan ini dapat sekian, amalan ini dapat sekian, amalan ini dapat sekian. Kayak itu aja, Ustaz, jangan yang berita takutan yang dikisahkan. Ya inti aja yang jadi Ustaz, jangan mengiyo kita, ya kan? Karena di dalam Al-Quran, antum kalau baca Al-Quran, orang yang bertadabburi Al-Quran pasti akan tahu. Yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kebanyakan tentang neraka. Coba baca doa sapu jagat kayak Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lindungi aku dari api neraka. Allah ketika memerintahkan manusia untuk menjaga keluarganya, apa yang dikatakan oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa Allah tidak mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bawalah dirimu dan keluargamu untuk masuk ke dalam surga? Kenapa Allah tidak mengatakan seperti itu? Tapi qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah ketika mengabarkan orang-orang yang ulul albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketika melihat alam semesta ini, orang ini mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan ini sia-sia wahai Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Apa kata selanjutnya? Faqina hadzabannar.
lindungi kami daripada azab neraka. Ini yang diingatkan, dan banyak sekali baca dalam Al-Quran, banyak perkara-perkara yang seperti ini Allah mengingatkan kepada kita tentang neraka. Jadi agak keseleo juga kalau hendaknya dikisahi yang rame-rame aja. Ya jangan umpat pengajian, lihat beskop, adalah beskop di sini. Sudah lihat beskop aja, buka TV, buka acara-acara dangdut atau, nah itu aja rame. Kalau membaca Al-Quran maka ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menyelamatkan kita dari api neraka. Makanya harus dibahas supaya apa? Supaya kita kenal dengan neraka ini seperti apa. Ini yang harus kita lakukan, dipelajari tentang neraka tersebut. Ini pendapat yang kedua dari pendapat Ka'ab al-Akhbar. Lalu pendapat yang ketiga, ini pendapat yang masyhur, pendapat jumhur para ulama. Mereka mengatakan bahwasanya makna ayat ini semua orang akan warid ini melewati, bukan masuk kata mereka, cuma melewati jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas punggung Jahannam. Ini menurut mereka satu pendapat, artinya cuma lewat sirat, lewat jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas neraka Jahannam. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW yang menceritakan tentang keadaan orang-orang yang beriman. Nabi tidak ceritakan tentang orang kafir. Orang kafir langsung nyemplung ke dalam neraka. Karena Allah sudah memerintahkan kepada para malaikat, tarik mereka, seret di atas wajahnya, masukkan ke dalam neraka. Tidak perlu lagi mereka dengan sirat. Yang lewat sirat adalah orang-orang yang beriman. Nabi SAW mengatakan, al-mu'min 'alaiha qattarf. Orang beriman yang lewat di atas sirat tadi, kalau orang kafir sudah pasti masuk neraka. Kadang ada orang kafir terus jalan seperti kilat, tidak ada. Orang kafir ya sudah masuk ke dalam neraka. Kata Rasul SAW, qattarf, seperti kedipan mata, berkedip sampai ke ujung. Ya, kalau lewat jembatan Basit misalnya, berkedip langsung di ujung. Andil Bakti, berkedip lagi di muka Ansari Saleh. Ancapnya kayak itu. Yang kedua kata Nabi SAW, kalbarq, seperti kilat. Laju juga, tapi kayak kilat lajunya. Ada orang mukmin lagi yang karih, seperti angin yang bertiup untuk melewati jembatan tersebut. Ada yang ka'ajawidil khail, seperti kuda yang cepat, kuda pacuan. Ada yang seperti itu kata Nabi. Awakar rikab, ada orang seperti orang naik kendaraan ya, mungkin naik keledai atau naik kuda biasa. Atau gambaran-gambaran orang yang lihat. Fanajin muslim, maka orang yang muslim, orang yang beriman akan selamat. Wanajin makhdus, tapi ada juga orang yang selamat tapi babak belur dia. Makhdus, tertatih-tatih dia, terpeleset-peleset di atas jembatan tersebut. Wa makdush, dan ada juga yang terjungkir, masuk ke dalam neraka. Orang beriman, tapi dia masuk ke dalam neraka dengan sebab dia punya maksiat yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makdush, dia masuk ke dalam neraka. Fi nari jahannam hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban, sampai ada yang paling akhir kata Nabi SAW cuma bisa merangkak di atas as-sirat. Kita kira-kira yang mana Pak? Kita harus menentukan kita ini inginnya seperti apa. Jangan sampai nanti jadi yang babak belur. Ya mendinglah babak belur bisa sampai ya, kalau meskipun babak belur. Yang takutan ini kalau terjungkal ke dalam neraka. Kenapa? Karena ketika orang melewati sirat, di sebelah kanan dan kiri sirat ini ada namanya kalalib, kayak pancing, kayak ganco gitu nah, yang diulah menarik orang. Itu orang-orang kira-kira yang dipilihnya sortirannya kayak ada mesin gitu nah, lewat ya kalau dimasukkan ke kotak. Nah ini nerakanya ditariki oleh malaikat, ditarik untuk dijungkalkan mereka ini ke dalam neraka. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi memberikan nasihat bahwasanya pikirkan tentang ini ketika engkau melewati sirat, jalan yang licin, jalan yang gelap, kata Al-Imam Al-Qurtubi, lalu engkau melihat di bawahnya ada neraka Jahannam dan engkau dengar suara apinya dan engkau lihat apinya berwarna hitam, dasarnya sangat jauh, maka pikirkan seperti apa ketika engkau melewati neraka tersebut. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, mungkin ketika engkau di dunia akan melewati tempat seperti itu, engkau akan injakkan kakimu satu, lalu akan engkau tarik lagi karena engkau takut untuk melewatinya. Tapi saat itu tidak bisa, harus lewat. Kada ada kisah kaina dulu, tidak ada, harus lewat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan wa minhum man yubaq bi'amalih wa minhum man yukhardalu thumma yanju. Ada juga orang-orang yang binasa, masuk ke dalam neraka. Ada juga yang yukhardal
thumma yanju. Ada juga yang jungkir balik, babak belur, bincul-bincul, tapi ujung-ujungnya selamat. Ada juga yang seperti itu. Nah, maka apa yang menentukan ini semua? Amal. Amalnya, imannya dan amalnya yang akan menjadikan seperti dia seperti kedipan mata, dia seperti kilat, dia seperti kuda perang, dia seperti apalagi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua itu disebabkan dengan amalnya. Tapi amal pula yang menjadikan mereka tergelincir dan masuk ke dalam neraka jahanam, wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ini semua. Tapi intinya mereka yang selamat adalah mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat selanjutnya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Lalu Allah mengatakan, tsumma nunajjil ladina taqaw. Lalu Allah Subhanahu wa taala, kami kata Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharul zalimina fiha jithiya. Dan Allah akan membiarkan orang-orang zalim tersebut berada tetap di dalam neraka sambil mereka berlutut untuk meminta ampunan, meminta belas kasihan Allah Subhanahu wa taala agar mereka dikeluarkan dari neraka. Kira-kira kita yang mana? Apakah kita menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah? Kita berharap. Tapi wal'iyadu billah, kalau kita menjadi orang-orang yang berlutut, menunggu dan memelas kepada Allah agar kita dikeluarkan daripada api neraka jahanam. Makanya semuanya itu harus dibarengi dengan amal-amal baik, amal-amal yang soleh. Karena sesungguhnya orang beriman itu dikatakan tidak pernah beristirahat di dalam amalnya di dunia ini tadi. Fa'idha faraghta fansab. Kalau sudah selesai satu amal, bikin amal baru. Kalau sudah selesai, bikin lagi. Tidak ada yang namanya istirahat bagi orang yang beriman. Orang beriman itu akan istirahat ketika mereka nanti duduk di bawah pohon tuba di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini pernah ditanyakan oleh seseorang kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Orang tersebut mengatakan, kok disuruh amal terus kada beampihan. Hendak juga kita sekali-sekali beramian, ya kalau oh iya Jarsidin. Hendak juga sekali-sekali nang ya nyerempet sedikit, ya kalau tidak. Orang ini bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, mata yastarihul mu'min? Kapan sih orang beriman itu boleh untuk istirahat? Kapan kita ini akan istirahat? Kok beramal terus? Kada beampihan beramal ini. Kapan istirahatnya? Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, idza khallafa jisra jahannam wara'a dhahrik. Ketika dia telah menjadikan jembatan neraka jahanam itu sudah di belakang punggungnya. Maksudnya sudah selesai. Ibaratnya lewat jembatan Basit tadi sudah di Andil Bakti, atau yang dari Andil Bakti sudah di muka rumah sakit Ansari Saleh. Khallafa wara'a dhahri, di belakangnya sudah ditinggalkan. Wa taqarraba ilaihil jannah, dan surga sudah mendekat kepadanya. Saat itulah orang-orang beriman akan istirahat. Jadi tidak boleh memikirkan istirahat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Tidak ada yang namanya ibadah istirahat, tidak ada yang namanya berbuat baik istirahat. Maka sebagai seorang mukmin, yang namanya orang mukmin terus beramal baik. Kalau ada salah, bersegera untuk minta ampun. Intinya dua orang beriman ini, beribadah terus kepada Allah dan beristighfar terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan yang dikatakan paling masyhur yang diikuti oleh banyak sekali para ulama. Artinya yang dimaksud wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah kalian ini kecuali akan melewati neraka ini, bukan masuk tapi melewati di atas punggung atau jembatan yang diletakkan di atas neraka jahanam. Ini pendapat para ulama. Masing-masing mengatakan ini yang rajih. Yang satu mengatakan ini yang rajih. Pendapat ulama yang rajih itu maksudnya menurut ulama ini yang rajih. Menurut Ibnu Abbas yang rajih itu masuk. Menurut Ka'ab al-Akhbar yang rajih tadi berdiri, apinya dimatikan. Menurut jumhur ulama yang rajih adalah yang melewati punggung neraka jahanam di atas jembatan. Ini menurut para ulama. Maka wallahu a'lam yang mana yang benar. Karena ada juga sebagian ulama yang tawakuf. Ketika ditanya tentang masalah ini mereka tidak berani jawab, tidak tahu kata mereka. Ada sebagian ulama yang seperti itu. Kalau kita baca penjelasan ayat ini di dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab tafsir, akan pasti disebutkan. Meskipun ada lagi pendapat-pendapat yang lain, ada ulama yang tawakuf, tidak menjelaskan masalah ini seperti apa maknanya. Nah ini beberapa penjelasan tentang makna ayat tersebut yang disampaikan oleh para ulama. Dan satu lagi yang perlu diingat, sirat
itu gelap. Ustaz, kenapa gelap? Kan ada apinya di bawah, api neraka jahanam. Iyalah. Harusnya apa Pak kalau ada apinya? Terang. Iya, kalau apinya di sini, apinya kita bakar sate, warnanya kuning. Ini api neraka jahanam, warnanya hitam. Dipanaskan 3000 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala sampai warnanya hitam. Api berwarna hitam. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa panasnya. Karena Rasul mengatakan api kita, api di dunia ini juz'un min sab'ina juz'an min nari min harri jahannam. Cuma 1/70 dari api panasnya neraka jahanam. Hitam apinya. Kada kelihatan, gelap neraka itu. Maka orang perlu cahaya ketika lewat di atas ini tadi. Apa yang menjadikan orang bercahaya? Salah satunya adalah karena amal mereka. Disebutkan dalam riwayat ada orang yang cahayanya seperti matahari, ada yang seperti bulan, ada yang seperti senter, mungkin ada seperti sampai cahaya yang seperti ibu jari. Ini yang digunakan untuk melewati sebagai penerangan di atas api neraka, di atas punggung jahanam. Dan ini setiap orang akan melewatinya. Mereka akan punya api ini berdasarkan amal-amal yang mereka lakukan ketika mereka di dunia. Dan Rasul SAW memberikan satu amalan yang amal ini akan menjadikan seseorang mendapat cahaya yang sempurna nanti pada saat hari kiamat. Karena dalam Al-Quran disebutkan nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka ketika mereka lewat itu ada di depan mereka dan ada di sebelah kanan mereka. Bercahaya orang-orang beriman ini tadi. Ada amalan yang akan menjadikan seseorang itu mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat tersebut. Amalannya apa? Rasul mengatakan, "Basyiril masya'ina fil dhulam ilal masjid binurit tami yaumal qiyamah." Katakan, bin nurit tami yaumal qiyamah. Kabarkan kabar gembira ini, kata Rasulullah SAW, kepada orang-orang yang berjalan di waktu gelap untuk menuju masjid. Bahwasanya nanti mereka akan diberikan cahaya yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu para ulama menjelaskan masya'ina fid dhulam. Dhulam yang dimaksud, kegelapan ini yang dimaksud adalah ketika orang itu berjalan di waktu sholat subuh dan untuk melaksanakan sholat isya. Dua sholat ini orang akan mendapatkan cahaya. Ketika mereka menjalankan sholat ini, sholat subuh ke masjid, sholat isya ke masjid, maka Nabi mengatakan basyir, kasih kabar gembira untuk dia. Apa itu wahai Rasulullah? Bin nurit tami yaumal qiyamah. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna untuk modal mereka berjalan di atas sirat nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa penjelasan tentang makna ayat tersebut yang intinya ini semakin menjadikan kita untuk semakin hati-hati, semakin kita harus mengenal seperti apa neraka itu agar kita tidak memasukinya, seperti apa sifatnya agar kita tidak melakukan apa-apa yang menjadi sifatnya, atau seperti apa amalan orang-orang yang akan memasuki neraka tersebut agar kita terhindar daripada amal-amal tersebut. Mungkin sebagai tambahan, ketika kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah menceritakan tentang neraka. Ini pengetahuan juga buat kita. Bahwasanya laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maqsum. Jahannam itu punya 7 pintu. Jadi karena jangan salah masuk ya. Kalau ada 7 pintunya ini. Jangan keliru. Ada 7 pintu. Dan setiap pintu juz'um maqsum. Ini ada bagiannya sendiri-sendiri. Jadi kalau orang seperti ini tidak boleh masuk ke tempat seperti ini. Ente lewat sana, bawa kartu misalnya kita. Ente sebelah. Ente lewat sana, tidak boleh. Justru ada bagian sendiri-sendiri bagi mereka yang masuk ke dalam jahanam. Dan pintu-pintu ini tadi sebenarnya tidak ada keterangan yang pasti di dalam Al-Quran bahwasanya itu adalah nama pintu. Tapi para ulama berijtihad. Tidak ada dalil yang jelas yang menjelaskan tentang itu sebagai pintu. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan ada 7 pintu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, neraka itu punya 7 nama. Nah, maka 7 ini tadi dikaitkan oleh para ulama. Mungkin yang dikatakan 7 pintu tadi, ya 7 nama ini tadi. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas 7 pintu atau 7 nama neraka. Ketika disebutkan oleh Allah, itu Allah menjelaskan tentang azabnya masing-masing. Azabnya masing-masing disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya Jahannam. Jahannam ini nama pintu yang pertama.
Ini kita pakai pendapat yang mengatakan bahwasanya nama-nama neraka itu adalah nama pintunya. Meskipun tidak ada keterangan yang jelas bahwasanya yang menyebutkan itu nama pintu. Tapi memang benar ada 7. Yang pertama Jahannam. Allah mengatakan wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Jahannam ini adalah tempat untuk mereka tadi yang dijanjikan oleh Allah, ancaman yang diancamkan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan ketika Allah menyebut Jahannam ini secara umum, neraka secara umum masuknya Jahannam. Orang kafir masuk Jahannam, munafik masuk Jahannam, orang ini Jahannam, orang ini Jahannam. Semuanya masuk di dalam Jahannam, pintu yang bernama Jahannam. Tapi neraka lain ketika Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kalla innaha ladha nazza'atul lisyawa. Bahwasanya ini adalah neraka ladha. Ini nama kedua dari neraka ketika kita buka Al-Qur'an. Innaha ladha. Lalu Allah mengatakan nazza'atun lisyawa. Apa azab yang akan Allah berikan ketika orang masuk ke dalam neraka ladha? Akan dikuliti kepalanya. Kepala ini dikuliti. Dibuka kulit kepalanya. Lalu yang mengupasnya ini lain dikupas lawan lading kayak kita menguliti kambing di sini ada. Yang menguliti ini api neraka. Lawan panas-panasnya, lawan menguliti seseorang. Ini siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpaling, artinya tidak mau mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tidak mau zakat, tidak mau apa. Allah mengatakan tad'u man adbara wa tawalla. Ladha ini nanti akan memanggil orang yang adbara wa tawalla, yang Allah tidak mau diberikan peringatan, ya fulan ini haram, Rasul mengatakan seperti ini, dia tidak mau dengar. Wahai fulan, Allah mengatakan seperti ini, dia tidak mau mendengar. Dia akan masuk ke dalam ladha, dikuliti kepalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan api neraka. Neraka yang berikutnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakor. Allah mengatakan sauslihi sakar wa ma adraka mas sakar wa ma adraka ma sakar la tubqi wa la tadar. Neraka yang tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Tidak pernah kita diistirahatkan oleh sakor kecuali dikejarnya dan diazabnya terus. Ini nerakanya Walid bin Mughirah, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam sini. Dan ada soal jawab tentang masalah ini. Ma salakakum fi saqar, apa yang menjadikan engkau masuk ke dalam saqar? Qalu lam naku minal musallin, kami orang yang tidak pernah salat. Walam naku nut'imul miskin, kami tidak mau menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami duduk-duduk bersama orang-orang yang mengolok-ngolok agama Allah. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan. Ini masuknya ke dalam sakor, diazab di dalam sakor. Neraka yang tidak pernah membiarkan orang kecuali dia kejar dan dia bakar. Tidak ada istirahatnya, disasahnya terus. Hendak bersembunyi kemana, inya ada di situ. Ini sakor, neraka ketiga. Neraka yang keempat adalah hutamah. Hutamah ini kalau arti letterleknya menghancurkan. Misalnya ada kacang ya, kalau kacang apa atau pala yang keras itu kan kulitnya, atau keluak yang asal beulah nasi rawon ya kan, itu kan diprak kayak itu. Nah ini hutamah. Jadi orang yang masuk di situ akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sesuatu atau benda yang dipecahkan, dihancurkan, ditumbuk seperti itu. Ini hutamah. Dan surat ini ada dalam Al-Qur'an tentang membahas surat ini. Orang yang gemar mengumpat, orang yang suka mencela orang, yang suka menyambati orang dan segala macam, ini masuknya nanti di dalam hutamah, ditumbuk karena di dalam hutamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibikin gepeng orang di dalam hutamah ini tadi. Siksanya model seperti itu. Tattali'u 'alal afidah, ada disebutkan dalam surat Al-Humazah. Apinya ini nanti akan membakar masuk ke dalam ulu hati. Wal iyad billah. Bagaimana caranya? Wallahu alam. Masuk dia ke dalam ulu hati. Pian ulu hati itu cucuk aja lawan telunjuk sebuting, kayak apa rasanya? Kadang kawa behinak, ini dibakar ulu hatinya, kayak apa rasanya? Kita berlindung kepada Allah. Bagi pencela, bagi orang yang suka mengumpat, menjelek-jelekkan orang lain yang tidak benar, yang tidak punya alasan, maka mereka akan masuk ke tempat seperti ini. Neraka yang berikutnya yang disebutkan namanya oleh Allah adalah Jahim. Jahim ini tempatnya iblis dan bala tentara iblis.
Jadi iblis dan pengikutnya iblis, partai iblis itu dimasukkan ke dalam sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemilihnya dan pengikutnya semua masuk ke dalam jahim. Wa burizzatil jahimu lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'buduna min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun faqubkibu fiha hum wal ghawun. Ini Allah ceritakan orang-orang yang menuruti iblis tadi, ya kan, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka inyak lawan Tuhannya dimasukkan ke dalam neraka ini oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu disuruh, ini Tuhanmu, ente sembah ini, kalau semalam di dunia minta tolong lawan inyak, suruh menyelamatkan ikam dari api neraka. Nah ini jahim. Lalu ada juga neraka yang bernama sa'ir. Ini diperuntukkan bagi orang yang memakan harta anak yatim. Jadi anak yatim hartanya dimakan, diuntalnya, ada dibaginya. Karena melihat anak yatim ada kesempatan, atau para pengikut hawa nafsu, ini juga bisa, pengikut-pengikut syaitan, ini masuk ke dalam sa'ir. Allah mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka cuma memasukkan api ke dalam perut mereka, dan mereka pasti akan masuk ke dalam neraka yang bernama sa'ir. Ini satu nama. Neraka yang terakhir, ini neraka yang paling enteng. Neraka yang paling enteng, yang disinilah orang-orang beriman yang bermaksiat akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya neraka hawiyah. Ini diperuntukkan bagi orang iman yang timbangan amal kebaikannya, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin", akan dilihat oleh Allah Subhanahu. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, api yang membakar. Ini tempat orang yang amalnya ditimbang. Siapa yang amalnya ditimbang? Yang amalnya ditimbang itu orang beriman. Kalau orang kafir tidak pernah ditimbang oleh Allah. Ya kan? Orang kafir itu amalnya tidak ditimbang. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Allah tidak akan tegakkan timbangan untuk mereka. Kenapa? Karena ada yang ditimbang. Amal mereka menjadi habaan mansura, seperti debu yang ditiup angin. Tidak ada amal mereka yang bisa ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amalnya menjadi amal yang sia-sia. 7 neraka ini dikatakan sebagai nama pintu-pintunya, atau juga ini adalah tingkatan-tingkatan daripada neraka, dari yang paling berat sampai yang paling ringan, dijelaskan oleh Allah. Nama-namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan ini dijelaskan oleh para ulama. Satu lagi yang terakhir, ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu neraka itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika nanti waji'a bi jahannam, nanti hari kiamat akan didatangkan jahannam. Jahannam itu punya 70.000 tali penarik. Ditarik, dikeluarkan dari penyimpanannya itu dengan 70.000 tali. 70.000 rantai yang akan menarik supaya jahannam ini bisa bergerak. Dan setiap satu rantai itu ditarik oleh 70.000 orang malaikat. Pian kalikan, 70.000 kali 70.000. 7 kali 7, 49. Nolnya 2, 4.900. Tambah nolnya 6, 4.900 juta. 4,9 miliar malaikat yang menarik jahannam. Itu yang menarik jahannam. Dikeluarkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala cuma mengatakan yang menjaga neraka, yang menjaga seluruh neraka, alaiha tis'ata asyar. Cuma 19 orang malaikat yang mengurusi neraka ini tadi. Kepalanya Malik, bosnya dibantu. Pokoknya ada 19 orang malaikat yang mengurusi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya seperti apa hebatnya mereka. Makanya Abu Jahal mengatakan kecil cuma 19. Karena kita lawan, kita keroyok katanya. Itu jar Abu Jahal. Cuma 19, kada apa-apa. 19 ini sedikit. Nanti kita akan keroyok mereka dan kita keluar dari neraka yang dikatakan oleh Muhammad. Nah ini 19 orang malaikat ini tadi menjadi penjaganya. Maka seperti apa mereka itu? Wallahu a'lam. Dan kita berharap tidak ketemu dengan malaikat-malaikat ini. Ya, kalau kita tidak ingin bertemu, kita tidak ingin mendekat ke tempat mereka ini, kita tidak ingin. Kita ingin diselamatkan oleh Allah. Kita ingin agar Allah menghisab kita sebagaimana firman Allah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka menghisab, Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah, yang gampang, yang cincai dari orang Cina ya. Kalau kurang lebih
Atau Allah menghisap kita dengan cara ditutupi oleh Allah. Lalu Allah tunjukkan dosa-dosa kita dan kemudian Allah ampuni tanpa ada satupun makhluk yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.